dengar-dengar pernah nulis buku nih. Oke. Nulis apa sih itu? Ah, cinta itu bukan hanya sekedar ekspresi emosi, tetapi cinta itu sekolah itu memang berkaitan dengan hati ya. Seperti ada yang pernah mengatakan bahwa ternyata education is not about teaching, but it is about touching. Oke, halo, apa kabar? Berjumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua adalah guru, ya kan? Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan sesosok sesosok Hawa. Sesosok Hawa. Nanti kita lihat bersama eh beliau aktif berdinamika bersama di Mangunan. Siapa dia? Kita kenalan yuk. Halo, Hai. Suster Ika Mbawo, ya. Iya, benar. Bener ya? Nama Ya, panjangnya Mbawo gitu ya. enggak, itu bukan nama panjang. Nah, terus Itu marga namanya. oh Marga. Iya. Nama panjangnya Francisca. 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 Ya. Francisca Ika Kalau Mbawo. mau agak gaul sedikit Francisca. Oh, Gitu. Francisca Mbawo. oh gitu. Iya. Akrab dipanggil? Ika. Ah, bohong. Iya dong, masa bohong. Tapi kalau yang beredar di Mangunan tuh Anda itu sering dipanggil internasional. Kenapa? Kenapa tuh kira-kira? Oh my god. Gak tak kenapa ya, kayaknya itu ekspresi aja deh. Ekspresi, sebenarnya itu ekspresi aku tuh udah lama banget sih. Ekspresi itu dari mamaku gitu. Jadi mamaku tuh meskipun makannya cuma daun pepaya aja ya, atau daun kates ya untuk orang Jawa, daun kates gitu, tapi dia selalu bilang wow internasional ini ayo makan gitu. Jadi kayaknya aku udah terbiasa dengan ekspresi-ekspresi internasional Oh gitu. sebagai, tapi itu sebenarnya ekspresi pujian, ekspresi apresiasi juga sih. Nggak bisa diganti. Oh nasional gitu nggak? Kayaknya susah sekali, soalnya sesuatu yang spontan itu gimana ya? Ya spontan lah gitu. Oke lah. Karena itu terus akhirnya mengikuti ya. Maksudnya Suster Ika sering ngomong internasional gitu ya. Iya, Jadi sering dipanggil teman-teman suster internasional. iya, Ya nggak sih? betul. Iya. Ya oke. Tapi keren sih itu gitu. Suster, mau tanya dong. Hmm, Usia berapa ter? berapa ya? Katanya usia. Aku udah berapa? Aku tuh nggak mau menghitung usiaku Ya ya. 30 lah ya, Ya 30-an lah ya. ya 30-an Ya lah kira. sekitar itulah Ya, ya. ya Pak Karo lebih tua lah gitu. Iya. Pak Karo berapa? Aku masih 22. Ah, masa? Iya dong. Baru kemarin lulus kuliah. Oke. Aku sekitar 30-an. Ter, Mm-mm. cerita dong. Masuk Mangunan ini kan begitu masuk sempat beberapa waktu di kelas SD ya, kelas 5 ya kelihatannya ya. Di kelas 5 ya. Waktu pertama kali masuk di Heeh. TK dulu. Oh di TK ya, Kemudian magang ke dulu SD, ya. ya, kemudian ke SD, lalu balik lagi. Pokoknya pulang pergi lah gitu. Mm-mm. Mm. Pengalaman deh. Suster ini kan dibilang muda lah ya, dibilang Masih muda. masih muda, masuk Mangunan, kemudian tiba-tiba jadi kepala sekolah nih. Nah, Oke. gimana? Pengalaman suster masih muda jadi kepala sekolah, terus kondisinya masa-masa pandemi gini deh. Gimana cerita? Pengalamannya suster Ika gimana? Iya. Sebenarnya juga kaget ya ketika diminta untuk menjadi, ya istilahnya menjadi kepala sekolah gitu lah. Itu sempat kaget karena memang belum pernah sama sekali punya pengalaman untuk bagaimana menjadi kepala sekolah itu, apalagi waktu itu langsung di masa pandemi ya. Jadi juga benar-benar bingung. Dan tahun-tahun pertama, soalnya ini baru tahun kedua nih. Tahun pertama itu aku mengandaikan itu adalah tahun observasi, tahun amatan, tahun dimana aku melihat-lihat ini aku harus seperti apa sih. Tahun dimana aku berada di hutan rimba, seperti Romo Mangun katakan ya, berada di hutan rimba, dimana aku tuh kadang nggak tahu memulainya dari mana, mengakhirinya di mana. Dan itulah suasana di hutan seperti itu yang mana menuntut aku untuk gimana caranya membuka jalan.
Ternyata untuk membuka jalan itu harus berjalan dan kemudian membuat jalan itu sendiri. Itu pengalaman yang aku alami ya. Kemudian ya dengan situasi yang ada ini kadang membuat aku jadi berpikir kira-kira cara seperti apa sih. Dan ternyata kuncinya adalah mau belajar. Jadi bukan soal lagi aku tuh nggak punya pengalaman dan lain sebagainya, nggak pernah belajar tentang ini kemudian mulai menyalahkan orang, tetapi juga mulai membangun niat untuk ya udahlah, namanya apa situasi seperti ini aku harus belajar. Jadi aku belajar lewat siapa saja, bertanya, belajar lewat teman-teman kepala sekolah yang lain, kepala sekolah yang lama, teman-teman guru dan lain sebagainya, itu aku belajar dari mereka dan juga dari berbagai sumber yang ada. Itu sih Pak Karol. Oke, mantap. Tapi enggak mudah. Aku tertarik sama satu tadi, Mm-mm. membuka jalan gitu ya, membuka jalan. Gimana sih contohnya membuka jalan tuh? Ada hal-hal apa yang ditemukan yang akhirnya harus dibuka gitu kan? Kalau jalan dibuka itu kan ada yang tertutup pasti kan? Iya Apa sih? benar. Iya, kalau ya itu tadi ya, anggap aja berada di hutan rimba tadi ya, yang mana ini mau lewat, tidak ada jalan gitu, tidak ada jalan, yang mana yang pertama itu mulai mengenal guru-guru. Gitu. Oke. Kurasa itu adalah jalan pertama yang paling utama. Sebagai seorang kepala sekolah, guru harus mengenal siapa orang-orang yang dilayani atau siapa orang-orang yang menjadi partnernya atau sahabat-sahabatnya di TK Eksperimental Mangunan. Pertama itu adalah itu, dan menurut aku itu adalah jalan utamanya, mengenal mereka. Dengan mengenal mereka itu kemudian akan sangat mudah bagi aku untuk masuk. Kenapa? Karena aku udah mengenal hati. Kurasa memang sekolah itu memang berkaitan dengan hati ya. Seperti ada yang pernah mengatakan bahwa ternyata education is not about teaching, but it is about touching. Jadi bukan, pendidikan itu bukan soal like a tentang love ya, love like Iya. about touching Iya. gitu ya. Kayak gitu ya. Iya, jadi tapi bener, aku sebenarnya orang yang punya banyak ide ya, tapi ternyata ide itu nggak akan bekerja kalau aku tuh nggak kenal orang-orangnya gitu. Punya ide ini, punya ide itu tuh nggak berjalan. Kenapa? Aku nggak tahu siapa mereka. Dan ternyata ada ide tertentu yang nggak bisa dijalani karena teman-teman itu punya potensi yang lain. Nah, aku nggak bisa maksa aku tuh kayak gini gitu. Jadi itulah jalan pertama yang harus aku lewati. Dan sampai sekarang aku masih berproses untuk melewati, untuk membuat jalan itu. Dan semakin kesini, ini masuk tahun kedua, aku semakin menikmati proses itu dan semakin mencintai jalan yang aku lewati gitu. Oke. Berarti termasuk ini ya, mengenal itu adalah penting gitu ya, Betul, Betul penting ya. sekali. terutama buat proses di pendidikan kan ya. Iya. Kalau tadi guru mungkin kalau di rumah orang tua bisa mengenal anaknya gitu ya. Oh, benar sekali. Tuh, Iya. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mulai mengenal anak Anda. Oke. Gitu. Buat jomblo-jomblo juga mulai kenali sekitar Anda. Oke. Lanjut karena lanjut ya. Oke. Terus gini. Dalam proses berkarya suster nih, dengar-dengar pernah nulis buku nih. Oke. Cerita boleh deh. Nulis apa sih itu? Iya sih, satu buku yang sebenarnya aku nulis dengan partnerku. Partnerku itu bukan partner sih, itu dosen pembimbingku, Bu Irin di Sanata Dharma. Tapi sebenarnya aku menuliskan itu tuh sebenarnya adalah buah atau hasil dari belajarku di Sekolah Eksperimental Mangunan. Itu adalah hasil dari gimana aku pengen banget mencoba tentang Montessori kebetulan, dan itu bukunya itu adalah hasil penelitian R&D, Research and Development, tentang media simbol kata 3 dimensi. Menurut aku itu menarik sekali, dan penelitian ini kayaknya sekitar 1,5 tahun. Dan itu aku mulai bukan di tahun terakhir, sudah mulai di sebelumnya aku melakukan penelitian itu sejak aku masuk di Mangunan. Jadi sebenarnya aku tuh udah masuk di Mangunan itu sejak kuliah loh, udah mulai tertarik dengan Sekolah Eksperimental Mangunan itu waktu itu. Dan aku juga penelitian ini hasilnya itu juga dicobakan di sekolah itu. Kemudian hasil itu aku dapatkan dan kemudian jadinya buku simbol kata 3 dimensi, yang kemudian aku semakin menyadari bahwa bahasa itu adalah simbol gitu. Bahasa adalah simbol, kemudian karena anak-anak berada di tahap yang sangat konkret, jadi bagaimana mengajarkan kata, jenis-jenis kata ya, jenis-jenis kata itu dalam berupa simbol-simbol 3 dimensi.
Jadi sebenarnya dari media itu sendiri juga bisa belajar secara terintegrasi itu loh. Gitu. Jadi yang paling menarik dari buku itu menurut aku adalah kayak analisisnya ya. Dari analisisnya di mana oh ternyata sejak kita lahir itu kata pertama yang kita pelajari itu adalah kata-kata benda gitu. Kata-kata benda ketika kita mulai bertanya tentang apa ini, apa itu, ternyata kita mau mengenal kata benda. Makanya dalam mediaku itu simbolnya adalah piramid. Tapi kalau misalnya mau dibuat konteks juga bisa, misalnya simbolnya candi dan lain sebagainya. Tapi esensinya adalah itu besar dan hitam. Karena memang yang paling lama gitu, paling lama dan juga paling kuat. Dan itu benda seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu udah belajar kata benda itu bukan waktu nanti masuk jurusan bahasa atau masuk jurusan apa, tapi sejak kecil itu kata benda itu anak udah mulai mempelajarinya. Kelas-kelas kata. Oke. Gitu. Terus ini penasaran sih. R&D ya, Research and Development ya. Itu jadi ada model penelitian ya kan? Penelitian ya. Itu model penelitian bagaimana melihat media ya, ngomong tentang media. Kenapa bahasa? Maksudku gini. Research and Development ya, mungkin maksudnya gini, kalau kita mikir deh, mungkin Research and Development alat transportasi, terus ada mungkin bahan bakar yang terbarukan misalnya, nggak dari fosil, itu kan ada riset sebelum ada bendanya. Tapi kenapa bahasa? Kenapa bahasa? Ya enggak tahu ya, aku juga terima kasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya tentang bahasa. Sebenarnya aku juga ngerasa bahwa bahasa itu kayak sesuatu yang menjadi kunci ya, kunci untuk yang tadi kalau aku mau mengenal seseorang aku harus tahu bahasa, entah itu bahasa verbal atau non verbal gitu. Maka sejak kecil, meskipun bahasa itu sebenarnya nggak diajarkan ya, tidak diajarkan, tapi bahasa itu udah ada dalam kita, hanya cuma membantu aja untuk mengembangkan bahasa itu. Itu kalau di sekolah kita itu bahasa kan jadi kayak primadona banget itulah. Jadi primadonanya kita di mana bisa menjadi media, bukan hanya sekedar media aja, bukan hanya sekedar instrumen juga, tapi bahasa itu sebenarnya ekspresi dari pribadi sih, lebih pada ekspresi dari pribadi, karena kayaknya seluruh hidup kita adalah terkait dengan bahasa lah. Ketika bergerak, ketika berbicara, semua terkait dengan bahasa. Makanya aku tertarik. Dan sebenarnya kenapa aku menulis buku itu juga, salah satunya itu karena ada permasalahan tentang yaitu ya istilahnya subjek, predikat, objek ya, dalam arti kalimat yang runtut. Nah, yang aku temukan itu adalah kebanyakan kita mulai belajar mengajarkan anak dengan misalnya oke, mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek. Padahal anak-anak itu belum diajarkan atau belum diajak untuk mengenal tentang kelas kata. Gitu. Kelas kata yang mana bukan soal strukturnya ya, tapi juga belajar untuk mengklasifikasi, oh ternyata kata-kata yang aku gunakan ini sejenis loh gitu. Ini sejenis. Gitu. Jadi bahasa menurut aku tuh bukan hanya instrumen atau media untuk komunikasi, tetapi juga ekspresi pribadinya seorang. Maka perlu diperkuat sih di sisi itu. Itu sebenarnya nggak melulu kita ngomong bahasa tuh memisah-misah antara suku kata, kalimat, betul, huruf gitu ya. Betul, itu aku setuju sekali, itu nggak bisa dipisah-pisahkan karena ternyata semua itu satu kesatuan itu loh. Semua satu kesatuan. Dan di dalam media itu terekspresikan sekali. Itu media yang terintegral bener. Nanti suatu saat kalau ada kesempatan ya kita bisa belajar media itu. Ya. Saya jadi teringat dulu ada tokoh yang bilang kalau bahasa itu membentuk pemikiran sih itu ya. Mungkin di situ juga ya arahnya gitu ya. Menarik ya, kalau mungkin ini jadi permasalahan juga ya. Maksudnya secara kita dengar isu nasional tuh ngomong tentang literasi gini ya. Ngomong tentang ayo membaca, tetapi ternyata berbahasa saja tidak disadari bahwa itu nature gitu ya. Gitu ya. Inspiratif loh. Saya tepuk tangan dulu untuk Suster. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Karol juga. Kan Pak Karol yang menemani aku. Oh iya. Iyalah. Saya amnesia. Lanjut Ter. Iya. Gimana? Di sekolah Mangunan nih ngomong tentang literasi tadi ya. Iya.
eh kita percaya bahwa membaca tadi dapat membantu kita untuk melakukan eksplorasi kalau di Mangunan bilang. Iya. Suster pernah baca buku apa sih? Tertarik buku apa sih? Oke, ada beberapa buku yang aku baca. Salah satunya aku sedang baca buku Montessori sih. Buku Montessori yang sedang ku baca. Salah satunya. Yang satunya itu e-book sih tentang literasi emosi. Itu aku baru aja mulai membaca dan mendalami buku itu sih. Kenapa pengen baca buku itu? Yang mana? Yang pertama atau kedua? Boleh bebas, Bebas mau ya? yang pertama kedua terserah deh. Pertama Oke. dulu boleh, kedua dulu boleh. Iya, kalau buku Montessori itu karena memang aku salah satu tokoh pendidik yang aku suka itu adalah Maria Montessori. Kenapa aku suka? Karena yang pertama dia itu Karena Maria? Enggak. enggak. Oh, gue pikir karena Maria. Iya. Kan religius banget. Enggak ya? Iya, oke. Ya juga sih, tapi aku suka karena ungkapannya dia bahwa tidak ada metode itu yang metodenya itu bukan fix itu loh. Gitu. Bukan fix, jadi sesuai dengan konteks. Itu kurasa yang paling penting dan Romo Mangun juga demikian. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan konteks tempat di mana kita berada, di lingkungan, anak-anak juga semuanya dalam berbagai macam konteks gitu. Lalu ketika aku berada di Mangunan, aku yang sebenarnya mencintai Montessori itu, ketika aku berada di Mangunan, aku merasa aku semakin mendalami itu, tapi di konteks yang berbeda, gitu. Di konteks yang berbeda. Bahkan aku yang dulunya punya perspektif bahwa ketika ngomong tentang Montessori itu orang-orang semakin akan berpikir tentang media dan media. Sebenarnya Montessori itu bukan soal media. Media itu hanya salah satu aspek atau salah satu dimensi, tapi itu bukan satu-satunya yang paling penting. Dan itu aku temukan di sekolah Mangunan gitu. Tapi bukan berarti sekolah Mangunan itu sekolah Montessori gitu. Makanya aku suka mendalami itu karena ketika aku membaca itu, kemudian aku membaca Romo Mangun, aku semakin diperkuat tuh. Khususnya tentang bagaimana menghargai anak, menghargai orang-orang di sekitar kita, dan juga tentang kemerdekaan itu sendiri, kebebasan. Sejalur dengan buku yang suster hasilkan lah ya. Maksudnya itu Iya. tentang Montessori. Iya. Kalau yang tentang emosi tadi? Kalau yang tentang emosi itu ini udah mulai dari tahun lalu sih, lagi tertarik banget untuk mendalami tentang literasi emosi. Aku sebenarnya kurios, soalnya aku dulu dengar ya Pak Karol sendiri ya punya di sekolah eksperimental Mangunan itu kita ada pelajaran khusus atau jam, istilahnya jampi ya waktu itu. Oh ya, Jam pengolahan emosi. Iya, pengolahan. Iya. Literasi emosi ya. Iya, dan waktu aku masuk di sekolah Mangunan itu kayaknya pertama kali, maksudnya hal yang ini baru deh. Aku baru pernah dengar gitu. Nah, itu aku sebenarnya udah rasa penasaranku itu udah muncul dari situ sih. Rasa penasaran ini maksudnya apa? Ternyata emosi itu satu hal yang sangat penting, tapi bukan soal yang intelligence emosional. Ini lebih pada literasi emosi yang kalau dari buku itu tuh mengatakan tentang cinta. Senang saya kalau gimana Ter? Senang saya. Tentang cinta ya. Tentang cinta yang gimana Ter? Tentang cinta yang ya maksudnya di sisi itu emosi itu bukan hanya sekedar mengungkapkan perasaan begitu saja, tapi itu ada bahasa cinta yang sebenarnya mau diekspresikan tentang kebebasan seorang pribadi untuk mengenal dirinya, emosinya, lalu kemudian bagaimana cara mengungkapkannya dan bagaimana cara menyalurkan emosinya dan lain sebagainya, sehingga emosi itu juga bisa menghasilkan tidak hanya sampai emosi aja, tapi punya karya yang mana karyanya ini aku ngerasa bahwa di buku itu karyanya itu adalah cinta itu loh. Ya. Gitu. Tapi kalau aku kaitkan dengan Montessori bicara tentang cinta, itu kalau Montessori dia mengatakan cinta itu bukan hanya sekedar ekspresi emosi, tetapi cinta itu ada sisi intelektualnya dan juga ada sisi intelektual dan juga dimensi komitmen kalau nggak salah gitu. Jadi ternyata cinta itu bukan sekedar emosi aja. Tapi komitmen juga ya. Dan mungkin prosesnya relate dengan tadi di awal kita ngomong
bagaimana mengenal tadi ya. Iya. Gitu. Prosesnya kita mengenal, maka tidak salah pepatah mengatakan, Mm-mm. tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta kan. Gitu. Iya. Apalagi kalau musisi luar negeri mengatakan love is blind gitu kan. Iya. Blindnya sebenarnya karena komitmennya tadi itu ya. Mm-mm. Oke, saya rasa asik ya perbincangan kita Yes. pada hari ini. Seru sekali. Semoga menginspirasi dari Bapak Ibu, Mhm. teman-teman, dan anak-anak sekalian. Terakhir nih, Mm-mm. mau promosi tentang sekolah TK nggak? Silakan loh. Kalau promosi sih aku nggak mau promosi. Iya. Aku cuma mau memotivasi orang tua aku aja sih. Orang tua aja dan juga menginspirasi untuk semua orang. Ini kebetulan kita baru aja launching salah satu program kita, yaitu Cerita Giwar Mingguan. Di mana ini adalah bagian dari kami ingin serawung virtual dengan orang tua kami, lalu mendengarkan cerita pengalaman bagaimana mereka mendampingi dan mengenal anak mereka. Ternyata orang tua yang melahirkan anak itu juga menjalani proses mengenal anak gitu. Dan di dinamika ini ternyata orang tua menemukan ada banyak yang ditemukan. Jadi ohnya itu apa sih? Oh, Enggak sampai kayak oh, gitu. Oke. Ya Kan Allah. literasi emosi Ya nggak apa. Oh, Jadi ada banyak yang ditemukan. Jadi kayak ternyata anakku bisa bercerita. Ternyata anakku bisa menggambar. Ternyata anakku suka ini. Jadi yang ditemukan oleh orang tua itu kerasa sangat berarti sekali untuk orang tua. Dan dari kisah-kisah yang diceritakan orang tua di CNM itu, semoga Bapak Ibu bisa bersemangat untuk bisa melihatnya dan bisa saling belajar dari situ. Yang paling utama adalah ya, kalau di TK Eksperimental Mangunan paling utama adalah gembira, ceria, belajar. Karena kita kalau mau belajar nggak gembira itu bukan belajar. Gitu. Oke. Terima kasih Suster Francisca Ika Mbawo. Panjang banget. Iya kan? Ika aja. Iya, biar pada tahu kan. Iya. Suster Ika atau Suster Internasional. Jadi kita bisa menyapa beliau juga dengan Suster Internasional. Terima kasih atas kehadirannya di Paman. Sampai jumpa kapan-kapan ya. Oke. Itu tadi perbincangan bersama dengan Suster Ika di Paman Podcast Alamangunan. Semua adalah guru. Ya kan? Bye bye. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.